Tapi saya tidak berani ini salah enggak, pokoknya Syiah gitu aja. Karena orang NU itu secara tradisi Syiah, kayak orang Cina sama. Jadi punya leluhur diberi altar, disembayangi. Nah, Syiah itu gitu, dengan kuburan-kuburan itu dibikin bagus-bagus. Kalau saya sebaiknya ndak usah ngurusi Syiah atau Sunni, wong sama-sama manusia. Kalau kita tidak sama agamanya, minimal sama-sama dari kota yang sama. Kalau dari kota yang sama kita berbeda, minimal satu provinsi yang sama. Provinsinya berbeda, minimal satu negara yang sama. Kalau negaranya berbeda, minimal kita sama-sama manusia. Maka manusia harus menghargai kemanusiaannya. Tidak menghargai agama, sukunya, bangsanya, pangkatnya. Enggak ada. Di mata Allah itu semua sama. Inna akramakum indallah atqakum. Perbedaan atau perbedaan antara Syiah sama Sunni itu Apa itu Syiah nih? Kita ini Syiah. makanya perbedaannya apa? Enggak, sampai ngerti dulu enggak Syiah itu apa? Nah, supaya ngerti. Syiah itu artinya kumpul. Kumpul itu Syiah namanya. Gitu loh, supaya enggak salah persepsi. Nah, dulu yang dianggap Syiah itu adalah pecinta Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah berperang dengan kelompoknya Sayyidina Utsman. Nah, pernah itu. Sing ngojo-ngojoi Wahabi, sing ngojo-ngojoi Arab Badui, ya termasuk sing nglairke Ba'alawi itu. Wah, ini sudah banyak yang mati perang aja, sampai si perang melu gitu. Padahal dulu sudah pernah perang mudah menemu damai. Diojo-ojoi Sayyidina Ali ben memerangi. Sampai si perang banyak yang mati, akhirnya dikeluar. Malah makanya orang yang keluar dari perjanjian ini disebut Khawarij. Nah, kelompoknya Sayyidina Ali itu disebut Syiah, kelompok Syi'i. Kelompoknya Sayyidina Utsman disebut Sunni. Enggak ada bedanya Sunni sama Syi'i itu. Saya pernah diundang seminar di Universitas Purwokerto. Apa bedanya Syi'i dengan Sunni, dan apakah kita pilih bergaul Sunni dengan Syi'i? Ya kenapa enggak? Pitik sama keboe kumpul nang lapangane rukun menungso, beda mazhabe tidak rukun bolok-boloke lebih kerbuk. Kan lapangan bal-balane no kumpul kebo, mangan pitik nemblek nang kono, wedhus kumpul bisa kok. Masa menungso enggak bisa? Wong itu hanya kefanatisan. Maka ketika agama dibalut dengan kefanatikan, akan menjadi tidak rasional lagi. Yang Syiah itu merasa dendam karena apa? Keluarganya Sayyidina Ali itu masih kecil-kecil. Sayyidina Husain itu masih muda. Lalu diundang oleh anaknya Muawiyah, namanya Yazid. Nah, karena diundang, datang sampai di tengah oro-oro, kalau Jawa itu oro-oro, kalau Kendal oro-oro gitu, toang gitu, dibantai. Ngundang, sing diundang datang malah dibantai. Ngajak damai malah dibantai.
Anak-anaknya dan cucunya Sayyidina Husain, baik perempuan maupun laki-laki, dibantai semua, dipancung kepalanya. Sayyidina Husain itu malah seperti dalam wayang Abiyasa, dipanah seluruh tubuhnya sampai tubuhnya enggak ke tanah karena kena panah depan belakangnya. Yang nolong Sayyidina Husain dan gembung dan kepalanya dipotong oleh Yazid anak Umayyah, dipotong buat bal-balan. Maka dulu Nahdlatul Ulama sempat tidak membolehkan main permainan sepak bola karena dianggap menghina Sayyidina Husain yang kepalanya buat bal-balan pasukannya Muawiyah dan Yazid. Setelah setengah bulan dibuat bal-balan dan tidak busuk, tetap menebarkan wangi. Lalu mampirlah ke paroki Katolik. Ini biar ngerti nih orang Kristen, orang Katolik. Ketemu dengan paroki Katolik, ada pastornya yang merasa sedih melihat kepalanya Sayyidina Husain diperlakukan semena-mena. Dia berpikir, keledainya yang ditumpaki oleh Yesus aja sudah 800 tahun Yesus meninggal, keledainya dan keturunannya aja dihormati orang-orang Katolik pada saat itu. Lah ini cucunya Nabi Muhammad baru berapa tahun ditinggal mati sudah diperlakukan semena-mena oleh Yazid, anaknya Muawiyah. Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan. Jadi supaya paham siapa Yazid itu. Pada perang Badar itu Abu Sufyan dan keluarganya punya anak, punya istri namanya Hindun. Hindun itu punya kakak 2 dan kemudian punya bapak. Ikut berperang, yang satu tidak ikut, yang satu membela Nabi Muhammad. Jadi kakaknya yang satu dengan bapaknya Hindun itu ikut berperang, mati. Maka Hindun dendam istri Abu Sufyan ini. Lalu Abu Sufyan kemudian punya anak namanya Yazid. Nah, Hindun itu dendamnya setengah mati, maka ngompor-ngompori agar terjadi balas dendam, perang. Maka terjadilah perang yang namanya perang Uhud. Lalu Hindun menyewa pembunuh bayaran orang hitam, ahli pelempar lembing, olimpiade juara pertama, lempar lembing, olimpiade zaman Nero kan, zaman dulu. Namanya Wasik, orang hitam. Jadi kalau dia bisa membunuh pamannya Rasul yang membunuh bapaknya, dia akan dibebaskan dari perbudakan dan dibayar mahal. Maka ketika perang Uhud, Rasulullah mengumpulkan para pemuda. Bagaimana ini? Yahudi dikumpulkan, semua Kristen dikumpulkan. Jadi bukan hanya orang Islam aja, Yahudi, Kristen, Katolik, semua dikumpulkan. Mari kita membela Madinah. Ya kayak PGN gini, Kristen, Katolik, Cina, Londo, Batak, Indonesia, Jawa, sing silete lengkap kumpulke bagaimana membela Indonesia. Ini yang saya ambil dari jejak Rasulullah. Maka jadilah PGN. Nah, dikumpulkan semua, kemudian rapat kita menghadapi serangan dari kafir Quraisy ini. Bagaimana di kota atau kita sambut di depan
Anak-anak muda pada ngomong, kita hadapi di luar Madinah aja Gus, Nabi, supaya tidak menimbulkan kerusakan. Kalau Nabi Muhammad bilang sebaiknya di kota saja karena kita paham ketika perang kota lawan nggak mengetahui medan sehingga kita mudah mengalahkan, apalagi jumlahnya kita kalah banyak, jumlahnya 1 banding 3. Tapi pemuda-pemuda sudah memutuskan kita sambut di Uhud, pegunungan Uhud. Nah, ketika sedang berjalan Rasulullah sudah memakai jirah perang, pemuda-pemudanya kembali ngomong, ya Rasulullah, sebaiknya beranak engkau dihadapi di kota saja. Nabi ngomong, kalau Nabi sudah memakai baju zirah, maka pantang menarik ucapan untuk minggu. Lalu maka terjadilah perang di Uhud. Nah, perang di Uhud itu mbahnya Zaid membunuh pamannya Rasulullah namanya Hamzah. Zaid yang membunuh cucunya Rasulullah namanya Husain. Jadi keluarga pembunuh inilah yang membuat terjadinya pembelahan umat. Baru 30 tahun Rasulullah meninggal, sudah diacak-acak. Maka kemudian yang menjadi golongan pendukung Sayyidina Ali menjadi Syiah, kumpul, maka namanya Syiah itu ada 12 aliran. Tapi saya tidak berani ini salah enggak, pokoknya Syiah gitu aja. Karena orang NU itu secara tradisi Syiah, kayak orang Cina sama. Jadi punya leluhur diberi altar, disembayangi. Nah, Syiah itu gitu, dengan kuburan-kuburan itu dibikin bagus-bagus. Nah, Ba'alawi ini sebenarnya Syiah. Ba'alawi ini Syiah, tapi ngakunya anti Syiah, jadi Syiah munafik. Karena Rizik mengaku imam besar. Imam itu julukan untuk orang Syiah. Kalau Amir julukan untuk orang Sunni. Tapi dia mengambil gelar Syiah, tapi mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu Rizik itu nggak karu-karuan itu. Mau sekolah yang dijari untuk dokter, nggak karu-karuan. Nah, jadi kalau saya sebaiknya ndak usah ngurusi Syiah atau Sunni, wong sama-sama manusia. Kalau kita tidak sama agamanya, minimal sama-sama dari kota yang sama. Kalau dari kota yang sama kita berbeda, minimal satu provinsi yang sama. Provinsinya berbeda, minimal satu negara yang sama. Kalau negaranya berbeda, minimal kita sama-sama manusia. Maka manusia harus menghargai kemanusiaannya. Tidak menghargai agama, sukunya, bangsanya, pangkatnya. Enggak ada. Di mata Allah itu semua sama. Inna akramakum indallah atqakum. Jadi kemuliaan manusia itu bergantung peribadatannya. Bukan karena sukunya, bukan karena warna darahnya, bukan karena kulitnya, bukan. Tapi sama. Terbukti Allah sudah membuat 319.000 nabi, 224 rasul,